Oke, baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semua para bapak ibu, baik guru maupun teman-teman dan beserta kakak adik yang ada di rumah yang punya adik-adik kecil di rumah. Kali ini kita akan mempelajari cara bisa mengajari anak supaya lebih cepat membaca, ya. Jadi tekniknya sama seperti ini, bisa kita lihat di sini. Yang pertama sekali yang harus kita perhatikan, abjad ada 26, ya. Namun kita lihat dari sisi dari huruf, yang pertama kita perhatikan yang A, tekanan suaranya hanya dibaca dengan A, sedangkan B ini bervariasi dengan E, dibaca B. C juga bervariasi dengan E, dan D juga bervariasi dengan E. Kemudian yang F juga diawali dengan huruf E, ya. Yang E juga diawali dengan E, dan G diawali dengan huruf E. Sedangkan yang H itu dibarengi dengan huruf A, ya. Ini kita cari aja perbedaannya nanti, ya. Kemudian yang I hanya tersendiri, ya. Yang I hanya tersendiri. Kemudian yang J juga diakhiri dengan atau divariasikan dengan huruf E. Kemudian yang K, ya. Kemudian yang huruf K dibarengi juga dengan huruf A, ya. Kemudian L juga dibarengi dengan huruf E, ya, huruf E. Kemudian M juga dibarengi dengan huruf E. Kemudian N juga diawali dengan huruf E. Kemudian O tersendiri, ya, ini tersendiri, ya. Kemudian Q juga diawali dengan huruf diakhiri dengan huruf E. Q diakhiri dengan I dan U, ya. Kemudian R juga, ya, R juga. Yang R juga diawali dengan huruf E, ya, huruf E, R. Kemudian diawali dengan yang S juga diawali dengan huruf E. Kemudian T juga diakhiri dengan huruf E. Kemudian huruf U itu tersendiri. Kemudian V itu dibarengi dengan huruf I, ya. W dibarengi dengan huruf E. Kemudian untuk yang X, ya, untuk yang X juga, untuk yang X itu juga diawali dengan huruf E dan S, baca X. Kemudian untuk yang Y juga diawali dengan huruf E. Jadi boleh kita lihat. Kemudian yang terakhir yaitu Z, berarti ada huruf E dan T, dibaca Z, ya. Jadi kita lihat bahwa semua huruf, ya, rata-ratanya dibarengi dengan huruf E, ya. Ini semua kita lingkari warna biru aja, mana huruf yang dibarengi dengan huruf E, ya. Jadi semuanya ini diawali dengan E dan diakhiri dengan huruf E, ya. Ya, ada huruf E-nya. Cara membacanya. Jadi kenapa sih anak-anak itu susah cara membaca? Ini dipengaruhi daripada huruf yang biasanya B, C, D, E, F, G, kemudian J, L, M, N, P, R, S, T, P, W, X, Y. Jadi rata-rata semuanya mengandung suara atau nada tekanan suara yaitu huruf E, ya. Jadi sistem itu agak bingung. Kalau misalnya kita gabung-gabungkan huruf, misalnya membaca 3 huruf, nah, udah biasa kita baca misalnya baca, nah, baca. Padahal kalau dibaca dari sini huruf B tadi yaitu B. Jadi huruf C
dengan E. Jadi dia bingung. Kok A dengan B bisa dibaca ba, sedangkan B tanpa E pun bisa dibaca dengan B. Itu dia masalahnya. Jadi supaya kita lebih gampang caranya, jadi kita buat seperti ini. Untuk mengatasi yang ini semuanya kita buat huruf mulai dari A, AE, AI, AO, AU. Jadi anak-anak bisa mengenal cara perbedaannya. Yang penting intinya abjad yang di sini semua mulai dari A, B, C, D, E sampai D, dia sudah ingat hurufnya atau sudah ingat abjadnya, sudah hafal. Maka tinggal kita mengarahkan, ya. Atau kita buat misalnya di dalam sebuah buku, boleh kita buat seperti ini. Kemudian atau boleh kita ketik, kemudian kita print, baru kita laminating biar bisa diulang-ulang oleh anak kita atau adik kita di rumah. Ya, jadi caranya kita buat seperti ini: A, AE, AI, AU, AU. Kemudian kita buat juga mulai dari B, ya. Kita lihat B dengan huruf B di sini tadi sama, ya. Cara membaca huruf B di sini B, di sini bacanya B, hanya beda sedikit intonasinya, ya. Jadi itu yang membuat siswa itu kurang paham sama sekali untuk membaca, kok bingung seperti ini jadi seperti ini dari B dibaca tidak B gitu. Jadi anak bingung dari B dibaca menjadi B, nah gitu. Ya dari huruf yang ini. Maka perlu kita buat seperti ini, simpan dalam kotak atau dalam kita tulis dalam sebuah buku, mulai dari A, AE, AI, AU dan seterusnya. Kemudian ba, be, bo, bu dan seterusnya juga ca, c, ci, co, cu, ya. Dimulai juga dari sini da, de, di, do, du, e, a, e, ei, eo, eu. Kemudian fa, fe, fi, fo, fu, ga, ge, di, do, du. Kemudian a, e, i, o, u. Iya, iye, iye, iyo, iu. Ja, je, ji, jo, ju. Ka, ke, ki, ko, u. La, le, li, lo, lu. Ma, me, mi, mo, mu. Na, ne, ni, no, nu. Wa, we, ui, o, u. Ya. Jadi kita buat seperti ini supaya anak-anak itu bisa membandingkan abjad yang di sini dengan cara membaca yang ini. Jadi kalau ini sudah hafal abjadnya ini, maka kita kasih model seperti ini, dia akan lebih gampang membaca. Kita lihat di sini tadi hanya berbeda di sini yang ada yaitu A, E-nya sudah biasa tadi ya, yang E. Kemudian A dengan H, kemudian K. Hanya 3 dibarengi dengan kata A. Ya, hanya 3 dibarengi dengan kata A. Tekanan suara pada membaca abjad. Jadi kalau misalnya di sini pun dia dibarengi dengan kata A semua, jadi dia nggak bingung lagi. Kalau misalnya huruf M, ya, huruf M biasanya dibacanya M, padahal ini diawali dengan huruf E, maka dia membaca Emma. Jadi kalau misalnya itu kita baca dengan huruf Ma atau misalnya ini, nah itu bingung. Jadi dibacanya Emma, Ma. Jadi alangkah baiknya kita buat seperti ini. Jadi nggak usah lagi kepala terfokus kepada tekanan suara, dan langsung kita buat ma. Nah, kita buat lagi sini misalnya ma, mi. Nah, itu dia. Jadi lebih gampang dia. Nah, kemudian untuk berikutnya kita lihat di sebelah sini juga. Kalau dilihat dari situasinya dari fa, ya, fa kita mulai juga dari fa, fe, fi, o, u, ra, re, mi, so, ru, sa, se, si, so, su, ta, ke, si, so, ru, wa, wa, we, ui, wo, u, pa, ke, bi, wo, u, wa, we, bi, wo, u, ya, ye, li, yo, ru, za, ze, si, zo, zu, ya. Jadi sudah dia mulai membaca ini, coba kita ulang-ulangi terus menerus ya, sambil
dia akan membaca dengan pahamnya. Jadi kalau sudah dia hafal seperti ini, dari sini kita ulang-ulangi lagi terus. Nah, kita jangan bosan untuk mengajari anak kita atau adik kita cara membaca ini. Kita ulangi, bisa bahkan sampai 1 bulan atau 2 bulan ini agak susah dihafal. Nah, namun kalau sudah biasa kita ajarkan ini, dia akan ingat. Semakin sering bisa diulang-ulangi dia membaca, maka dia akan sering atau akan lebih ingat ya cara membacanya. Jadi setelah hafal barulah kita mulai misalnya yang huruf ba, kita misalnya ba, ya, misalnya kita baca dengan ba. Ini sudah hafal yang huruf ba. Kemudian kita buat misalnya diba, ya. Kemudian sudah hafal dia di sini, sudah dia mengerti, baru kita buat gabung lagi dari atas menjadi baca. Nah, kemudian kita gabung lagi dari atas, misalnya dari bocor. Nah, misalnya bocor, ya, bocor. Ya. Ini bahasa Jawa. Bocor itu sama itu dengan baca. Jadi kalau misalnya huruf-hurufnya itu seperti ini, sudah hafal dia dari sini, kita ambillah kata-kata yang sering dia dengar, ya, yang sering dia dengar sama seperti ini tadi, baca. Nah, ada kata yang paling sering dengar atau baba, sering juga didengar. Kemudian kita cari lagi kata dari ini, dari C, misalnya caci. Nah, ini sering didengar. Kemudian ini, kemudian kita buat yang sering kita digunakan adalah dada, ya, ya, ini dada. Jadi ada 2 versi dadanya, dada begini atau bagian anggota tubuh. Nah, itu dia akan kita arahkan lagi. Jadi dada misalnya udah anggota tubuh, dia mengerti. Kemudian setelah itu masuk ke yang lainnya. Misalnya kalau kita masuk di ea, jangan dulu karena ini agak janggal perasaan teman. Kita cari dulu kata-kata yang lebih mudah. Misalnya pakai di kofu, ini juga agak jarang dipakai. Namun yang sering dipakai mulai dari ba, da, a, kemudian iya juga, dan barisan ini ada juga yang sering. Kemudian ja, ka, la, ma, na, kemudian wa juga jarang. Kemudian pa, ra, sa, ta, dua juga barisan 2, w ini juga jarang. Kemudian ka juga jarang, wa juga sering, iya apalagi jazi itu enggak pala sering. Namun mana yang sering digunakan huruf ini mulai dari pada ini tadi, mulai dari ba, ca, da, kemudian ga, a, iya, kemudian ja, ka, la, ma, na, kemudian masuk pa, ra, sa, ta, kemudian wa, ya. Jadi yang saya lihat kali ini barisannya ini merupakan kata-kata atau 2 huruf atau cara baca 2 huruf yang sering didengar anak-anak. Ya, misalnya dari sini ba, be, nah, ba, bu. Nah, misalnya di sini bisa kita buat ba, bu. Itu gabungannya. Kemudian caci, nah seperti dari caci. Dari bahasa itu. Kemudian dadu, nah, dadu, atau boleh dengan kata dadu atau kuda boleh. Kemudian di sini dibaca gigi, buat kali giginya, ya. Kemudian yang h, nah, oh h atau kaku, k, o. Nah, ini juga aku. Kemudian juju atau juju boleh. Kemudian
lele. Nah, di barisan la itu boleh lele. Kemudian di barisan ma itu ma ni boleh. Kemudian di barisan na boleh kita gunakan nani, misalnya nama orang nani. Kemudian di barisan pa boleh kita buat sini papi. Kemudian di barisan ini raru. Nah, ya raru. Ini biasanya raru digunakan untuk tua. Ya. Kemudian sasa atau susu boleh susu. Nah, ini dari anak-anak. Kemudian tahu. Nah, tahu ini juga ada tahu. Ini juga anak-anak tahu penilaian. Jadi nanti juga maka dia lebih hafal. Kemudian wawo, ya, wawewi, wawewi woru. Nah, misalnya wawa. Ya, pakai dua misalnya wawa. Nah, kemudian ya yue, ya yu, ya yu. Kalau bahasa Jawa ya yu artinya kakak. Nah, tapi itu biasanya sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Jadi seperti inilah caranya supaya misalnya bapak ibu di rumah punya anak yang masih umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bahkan sampai kelas 4 SD nggak bisa membaca. Ini tekniknya cara membaca, mengajarkan anak-anak gampang membaca. Jadi tak usah terlalu repot atau bingung kali bagaimana sih cara mengajarkan membaca. Ini hanya seperti modelnya. Jadi yang kedua, tahap yang kedua, apabila anak kita di rumah atau adik kita kurang paham atau tidak mengerti sama sekali di bidang ini, atau cara mengajari baca, kita mengajarinya selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan dia tidak bisa juga. Gampang caranya, hanya tinggal dikasih makan telur ayam kampung setengah matang. Kemudian kita kasih ini telur ayam kampung setengah matang dalam sekali seminggu, ya. Kemudian di minggu pertama kita kasih itu telur setengah matang itu. Kemudian di minggu kedua kita kasih lagi dia makan ikan lele yang dipanggang, ya. Ikan lele dipanggang. Kemudian itu dikasihkan sama anak tersebut, ya, sama adik di rumah tersebut atau anak kecil di rumah tersebut, dia pasti akan bijak. Jadi dilakukan ini minggu pertama misalnya kita kasihkan tadi telur ayam kampung setengah matang, minggu kedua lele dipanggang, kemudian di minggu ketiga kita kasih lagi telur setengah matang, minggu keempatnya kita kasih lagi ikan lele yang dipanggang. Kalau nggak ada ikan lele, ikan salmon pun akan jadi tidak ada masalah. Itu akan lebih mengakibatkan kemampuan otak berpikir anak itu akan menjadi lebih tangkap kepada hal-hal ini, ya. Jangankan hal ini, kalau sudah kita lakukan seperti ini, kita berikan sama anak, coba diperhatikan saat 6 bulan atau 1 tahun, dia akan sudah pandai membaca akan hal ini. Kemudian masalah berhitung dia akan lebih cepat. Oke, cukup sekian teknik dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.